Pemirsa, aksi nekat sopir ambulans yang memuat jenazah nekat terobos banjir di Kampung Guna, Kecamatan Nangapenda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebuah video berdurasi 1 menit 17 detik dari aksi sopir ambulans yang membawa jenazah nekat menerobos sungai yang tengah dialiri air yang cukup deras akibat banjir viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di Kampung Guna Ende Tuveo, Desa Sanggar Horho, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Tampak dalam video beberapa anggota keluarga berdiri di atas sebuah jembatan dan menangis histeris menyaksikan mobil ambulans yang mengangkut jenazah itu nekat menerobos sungai yang deras. Nah, hal ini terjadi karena memang itu jalur satu-satunya jalur utama yang menghubungkan kami Desa Sangroro dan Desa Kiria dan juga beberapa desa lainnya. Memang ada jembatan gantung tapi tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Sehingga pada saat banjir, saat itu mobil terpaksa melewati. Karena tidak mungkin warga harus memikul peti dari titik kali menuju ke kampung almarhum karena jarak kurang lebih sekitar 9 kilo. Warga meminta kepada pemerintah setempat untuk membantu mereka membangun jembatan. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, lantas mengapa ambulans nekat terobos sungai yang banjir? Apakah benar karena tidak ada jembatan penghubung di sana? Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kepala Desa Kerirea Urbanus B. Karo. Selamat sore Pak Urbanus. Selamat sore, Bu. Ya, Pak Urbanus juga ada di dalam ambulans yang viral tersebut, Pak. Mengapa sampai nekat melintasi sungai yang banjir? Apakah memang tidak ada jembatan penghubung di sana yang memadai? Terima kasih Ibu. Memang yang terjadi kemarin memang pada saat itu saya di dalam mobil ambulans, Bu. Sedang mengantar jenazah untuk kembali ke kampung, ke desa. Memang sampai saat ini tidak ada jembatan penghubung yang menghubungkan antara kami beberapa desa dan beberapa anak kampung itu. Yang ada hanya jembatan gantung yang bisa dilalui oleh hanya kendaraan roda 2. Dan saat itu memang tidak memungkinkan kami untuk kami berhentikan itu. Karena walaupun dalam keadaan banjir, kami terpaksa lewat karena jarak tempuh dari sungai ke kampung tempat jenazah almarhum itu masih jauh dan dengan jalan yang cukup parah. Tidak mungkin warga bisa memikul peti menggunakan tenaga manusia sampai ke kampung. Baik, sebenarnya seberapa sering Pak ambulans melakukan hal ini, menerobos arus sungai ini? Kalau untuk kejadian-kejadian seperti itu memang sering terjadi, Bu. Bukan saja soal jenazah, tetapi sering juga ada ibu hamil, ada anak sekolah, yang juga ketika menyeberangi pada saat jembatan gantung dulu belum ada, itu sering melewati jalur-jalur itu. Dan memang ini jalur utama kami, beberapa desa di situ, yang keseharian kami menyeberangi itu, melewati jalur itu. Ke pasar, ke kota, bahkan sampai ke daerah-daerah lain. Karena itu merupakan jalur utama untuk masyarakat kita di sana. Ya, Pak Urbanus, apa urgensinya sampai harus menerjang sungai yang banjir sehingga tidak bisa menunggu sampai banjir ini surut begitu, Pak? Memang situasi saat itu memang itu banjir sudah agak surut, Bu. Sehingga sopir melihat ini bisa menyeberangi. Karena kalau tidak menyeberang juga kami tidak mungkin bisa sampai ke lokasi karena masih cukup jauh. Dan jenazah tidak mungkin kami biarkan di tengah jalan. Baik. Berapa ketinggian air sungai saat itu, Pak? Memang saat itu cukup lumayan, Ibu, karena hampir sekitar 1 meteran lebih tinggi airnya. Baik, lalu bagaimana dengan pertimbangan bahayanya Pak saat melintas? Memang kami saat itu memang sedang berpikir juga, tapi dalam situasi-situasi sulit seperti ini, kami mau bagaimana, terpaksa kami lewati, karena tidak ada jalur alternatif lain yang harus kami lewati tanpa menyeberangi sungai seperti ini. Baik, kalau untuk keluhan infrastruktur sendiri sudah disampaikan ke pemerintah daerah setempat, Pak? Kalau untuk keluhan, kami sudah menyampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Bahkan melalui usulan-usulan kami, masyarakat juga sudah kami sampaikan. Hanya terkendala anggaran, sehingga membuat pembangunan jembatan ini masih terkendala. Sehingga harapan kami lewat media ini
Kami berharap agar pemerintahan pusat dalam hal ini Bapak Presiden boleh melihat dan membantu masalah yang dialami oleh masyarakat ini untuk membangun jembatan dan jalan ke tempat kami. Ya, apakah sebelumnya pernah ada korban di sana Pak akibat ada kendaraan yang nekat menerabas banjir? Kalau dulu di saat jembatan gantung belum ada, itu sering terjadi, Bu. Bahkan sempat juga kendaraan roda 2 terbawa arus karena pada saat penyeberangan kadang masalah di tengah jalan, akhirnya tidak bisa menyeberang dan pada saat banjir ya kita terbawa. Dan itu pernah terjadi dulu pada tahun 2012-2011. Lalu apa respon dari pemerintah pusat Pak terkait dengan jembatan penghubung itu atau infrastruktur yang diminta tadi? Memang sampai saat ini memang belum ada respon baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sehingga kami masyarakat memang mengalami kesulitan. Baik masyarakat desa sekitar maupun desa-desa tetangga yang ingin bepergian ke wilayah kami. Ya. Jadi tidak hanya ambulans saja ya yang kerap melintasi sungai saat banjir ini ya Pak, dan tidak ada jalur alternatif lain untuk dilintasi? Iya Bu, benar-benar. Itu bukan hanya ambulans Bu, kadang-kadang mobil masyarakat juga yang ingin menjual hasil komoditi mereka ke pasar, ingin bepergian ke kota untuk hal-hal lain, terpaksa ketika banjir pasti akan mereka lewati. Ya, berarti tidak ada jalan lain yang bisa dilewati Pak menuju ke antar desa ini? Iya Bu, tidak ada. Ini menjadi jalur utama kami Bu, beberapa desa di wilayah itu. Baik, terima kasih Pak Urbanus Bekaro, Kades Karirea telah bergabung bersama Aini Sore. Terima kasih Pak.